Tentang Yohanes si pembawa pesan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia berkata, dengan perumpamaan apa aku harus menggambarkan orang-orang pada zaman ini? Orang-orang zaman ini seperti sekumpulan anak kecil yang bermain di alun-alun abad. Memanggil anak-anak lain dan berkata, kami meniup seruling untuk kalian, tapi kalian tidak menari. Kami bernyanyi nyanyian duka. Kalian tidak bersedih dan meratap. Demikian juga, Yohanes datang tidak makan dan minum. Orang-orang berkata dia kerasukan setan. Yesus datang, makan dan minum. Orang berkata, lihat orang ini pemakan dan peminum. Dia teman para pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibuktikan oleh buahnya. Kata-kata ini menunjukkan saat Yohanes datang. Orang pada waktu itu mengabaikannya. Seperti mengabaikan Yohanes. John datang dan berkata, Yohanes ini tidak makan dan minum. Dia pasti kerasukan setan. Namun dunia tidak tahu bahwa Yohanes dipakai Tuhan sebagai saksi bagi Yesus Kristus. Orang-orang sama sekali tidak memperhatikan Yohanes. Abaikan tujuan Yohanes Pembaptis datang. Namun, ketika Yohanes menjadi saksi bagi Yesus Kristus, Tuhan datang. Mereka berkata, oh, Yesus itu pemakan dan peminum. Dia teman pemungut cukai dan pendosa. Jadi orang tidak memperhatikan ajaran Yohanes. Ajaran Yohanes Pembaptis adalah orang yang datang sesudah Yohanes adalah Mesias. Dia yang akan menebus seluruh umat manusia. Dia yang mampu memberikan Roh Kudus dan api. Orang yang bertobat dan dibaptis. Dia memberikan Roh Kudus kepada mereka untuk dibaptis. Bagi yang tidak bertobat, akan membaptis dengan api dan belerang. Yohanes terus-menerus berkata demikian. Karena orang melihat, oh Yohanes yang membaptis ini, hanya selalu tidak makan dan minum. Pasti dia kerasukan setan. Mengapa kita harus mendengar ajarannya? Dia orang yang kerasukan setan. Mengapa kita harus mendengarkan kata-katanya? Mereka memang mengabaikan ajaran Yohanes. Kemudian Yesus yang menjadi saksi Yohanes datang. Yesus semakin sering makan dan minum. Orang berkata, Tuhan berkata bahwa Yesus kita adalah pemakan dan peminum. Dan dia berteman dengan pemungut cukai dan pendosa. Orang berkata, Yesus hanya suka makan dan minum. Dia sama sekali bukan Mesias. Bukan Kristus. Ini tampaknya menunjukkan satu hal. Bahwa pada zaman Yesus Kristus, orang-orang tidak percaya pada anak Sang Pencipta. Orang tidak percaya nabi yang diutus oleh Tuhan. Tidak percaya pada anak yang diutus Tuhan. Artinya amat menyedihkan orang pada zaman itu. Tampaknya mereka tidak menerima kesaksian Yohanes. Yohanes memberi kesaksian dan Yesus datang sendiri mengajak orang bertobat. Kembali kepada Tuhan. Dan kembali kepada Yesus, Sang Pencipta kehidupan. Orang-orang juga tidak percaya. Ketidakpercayaan berarti apa? Ketidakpercayaan berarti, tidak percaya, tidak akan mendapat. Tidak memperoleh hidup yang dijanjikan. Juga tidak memperoleh keselamatan yang dijanjikan. Ini sangat disayangkan dunia tidak memiliki iman yang benar. Mereka memilih mempercayai kebohongan. Daripada mempercayai kebenaran. Mereka percaya pada kebohongan. Percaya pada berbagai ajaran yang sia-sia. Tapi enggan percaya. Hati anak Sang Pencipta yang mengajak kembali kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berkata, dengan apakah aku harus menggambarkan orang-orang zaman ini? Bahkan, zaman Tuhan adalah zaman yang penuh kontradiksi. Zaman yang penuh ketidakpercayaan dan ketidakteraturan. Jadi apakah orang-orang di zaman kita juga sama? Orang lebih rela mendengar ajaran agama yang kosong. Daripada mendengarkan firman Bapa di surga dan anaknya. Kebenaran murni yang diajarkan. Kebenaran murni yang membawa orang kepada Allah. Mereka tidak percaya. Malah lebih suka mempercayai ajaran kosong yang bodoh dari berbagai agama. Kita paham berbagai ajaran agama. Tetapi tidak akan memperoleh hidup. Hidup berasal dari anak Allah yang masuk ke dalam manusia. Hidup itu kudus. Berkuasa juga dari Roh Kristus Tuhan. Roh Allah dan Roh Tuhan berasal dari Tuhan Yesus yang menebus manusia. Dan masuk ke dalam kita semua. Orang yang percaya kepadanya mendapat semuanya. Yang tidak percaya pulang dengan tangan kosong. Orang yang percaya akan menerima kasih karunia yang berkelimpahan. Amin. Amin.